Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Jadi kenalin, namaku Anindita Putri Kusmawardani dengan NIM 123021017. Aku berasal dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang biolistrik juga, tetapi mengenai sel saraf dan juga jantung. Nah, jadi di sini aku nggak bakal nyebutin satu-satu dulu apa aja karena emang banyak banget. Jadi langsung aja di video selanjutnya ya. Jangan skip video ini. Jadi, yang pertama aku akan membahas tentang saraf dulu. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang morfologi saraf. Jadi, syaraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem syaraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Nah, kemudian bagian-bagian saraf nih, yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi 1. Saraf otak. Nah, otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Kemudian, besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih 1.500 gram. Kehidupan manusia sejatinya dikendalikan oleh sesuatu yang bernama otak. Kemudian di bagian saraf otak ini ada 1 cerebrum atau otak besar. Merupakan bagian yang sangat penting dari otak, terdiri dari 2 hemisfer. Otak besar memiliki berat 83% dari total berat otak. Nah, cerebrum itu terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area dan disebut lobus, yaitu lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Lobus frontal merupakan pusat kemampuan motorik seperti kecerdasan, berbicara, dan daya ingat atau memori. Kemudian ada brainstem, merupakan bagian yang sangat penting dari otak. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama midbrain sebagai bagian brainstem yang penting. Midbrain terletak di antara diencephalon dan pons, merupakan tempat untuk relay, impuls, dan cerebral cortex ke pons dan spinal. Kemudian ada diencephalon, membentuk pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Diencephalon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil. Nah, bagian ini terletak di belakang kepala dan dekat dengan bagian leher ujung atas serta memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsinya untuk kontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Kemudian ada sel saraf neuron, merupakan sel-sel yang sangat kompleks meskipun sangat beragam strukturnya. Semua sel saraf punya badan sel yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Dan neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 dendrit. Nah, kebanyakan dari sel saraf memiliki banyak dendrit yang merupakan perpanjangan atau percabangan dari badan sel. Dendrit seperti halnya ranting pada pohon yang merupakan percabangan dari dahan pohon. Kemudian ada badan sel. Walaupun sangat beragam ukuran diameternya, namun semua sel saraf hanya memiliki 1 inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Kandungan sitoplasma pada sel saraf tidak berbeda dengan sel-sel lain pada umumnya. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Nah, badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat, namun badan sel yang disebut ganglia terletak di sepanjang sistem saraf tepi. Nah, kemudian ada akson. Setiap sel saraf hanya memiliki 1 akson yang memanjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel. Akson diselubungi oleh selubung mielin. Nah, akson itu berfungsi menghantarkan rangsangan dari atau ke badan sel. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Kemudian ada sistem saraf otonom. Nah, tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Nah, sistem saraf otonom ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu sistem
simpatik. Nah, sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Kemudian ada sistem parasimpatik. Nah, sistem ini berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Nah, setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Kemudian ada sistem saraf somatik. Nah, sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Pada saraf somatik juga terdiri serabut saraf motor yang keluar dari otak dan membawa pesan untuk menggerakkan tubuh yang dibantu oleh otot rangka. Nah, kemudian yang kedua, aku akan menjelaskan tentang mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Nah, kemudian depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Nah, pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar, sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikan polaritas dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Nah, perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik, baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Kemudian kita masuk ke dalam repolarisasi potensial aksi. Jadi, potensial aksi adalah peristiwa elektris atau listrik yang terlokalisir menggunakan ATP secara aktif untuk mengangkut Na+ keluar dari sel dan K+ masuk ke dalam, yaitu depolarisasi membran pada titik perangsangan yang spesifik. Nah, potensial aksi timbul karena membran plasma sel-sel yang dapat dirangsang mempunyai saluran ion bergerbang voltase, mempunyai gerbang yang membuka dan menutup sebagai respon terhadap perubahan potensial membran, serta adanya peningkatan permeabilitas membran terhadap ion Na secara transien atau dalam rentang fraksi dari 1 milidetik. Kemudian diikuti oleh peningkatan permeabilitas membran terhadap ion K secara transien serta penurunan drastis pada permeabilitas membran terhadap ion Na. Nah, kemudian perambatan potensial aksi. Di sini potensial aksi pertama. Potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Kemudian potensial aksi kedua. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Nah, kemudian potensial aksi ketiga merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25 sampai 2000 serat otot sel yang berhubungan dengan melalui motor
end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Kemudian mekanisme sinyal listrik dari jantung. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau penacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari modus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel atau AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Ini saya akan menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama yaitu selubung mielin. Daerah akson yang tertutup mielin akan menghantarkan impuls lebih cepat dibandingkan dengan akson yang tidak tertutup mielin. Kemudian yang kedua yaitu temperatur. Hingga ambang batas tertentu temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman impuls dibandingkan ketika temperatur rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih cepatnya perlambatan impuls pada hewan homoiterm seperti mamalia dibandingkan hewan berdarah dingin poikiloterm seperti reptilia atau amfibia. Kemudian ada diameter serabut saraf. Sel saraf yang memiliki diameter besar akan lebih cepat merambat impuls dibandingkan dengan sel saraf yang memiliki diameter kecil. Nah, kemudian topik yang kedua kita akan membahas mengenai lengkung refleks saraf. Nah, di sini aku akan membahas tentang bagaimana mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf itu. Jadi di sini mekanismenya itu ada 2. Yang pertama gerak biasa dan juga gerak refleks. Nah, gerak biasa merupakan gerakan yang disadari. Contoh gerak biasa diantaranya saat kita melangkahkan kaki menuju sebuah tempat, berlari, menyapu, dan lain sebagainya. Mekanisme terjadinya hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah otak. Respon dari otak kemudian dihantarkan ke efektor oleh saraf motorik sehingga terjadilah gerakan. Nah, mekanisme dan urutan gerak biasa itu yang pertama yaitu rangsang, kemudian reseptor, neuron sensorik, saraf penghubung, otak, saraf penghubung, kemudian neuron motorik dan juga efektor. Nah, kemudian gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari atau gerakan yang baru disadari setelah gerakan tersebut terjadi. Gerak refleks ini merupakan gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon langsung setelah adanya rangsangan. Mekanisme hantaran impuls pada gerak refleks mirip dengan gerak biasa, akan tetapi impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron yang ada di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Terdapat 2 jenis neuron konektor, yaitu neuron konektor di otak dan neuron konektor di sumsum tulang belakang. Nah, mekanisme dan urutan gerak refleks itu seperti ini ya. Pada gerak refleks, rangsangan datang dari reseptor tidak semuanya sampai ke otak untuk diolah. Nah, jadi rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor atau otak atau sumsum tulang belakang, neuron motorik dan juga efektor. Nah, kemudian di sini kita akan memahami anatomi jantung dan fungsinya. Nah, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar
dari kepala tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung kalian itu terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada, sternum. Nah, lebih jelasnya aku akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Nah, pada gambar anatomi jantung tampak perikardium berada pada bagian tengah ya. Nah, perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ lainnya. Nah, bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berdiri dalam posisinya. Nah, di jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Nah, kemudian yaitu ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Nah, pada gambar anatomi jantung tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas ya. Nah, kemudian ada bilik atau ventricle. Nah, sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Nah, pada gambar anatomi jantung tampak ventricle berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah ya. Nah, kemudian ada katup. Nah, kalian perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 4 katup kan yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu satu katup trikuspid yang berfungsi mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian ada katup pulmonal, yaitu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral, yaitu mengalirkan darah yang kayak oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, kemudian ada katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kayak akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar tubuh. Kemudian ada otot jantung, merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Nah, pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengah. Otot dalam jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Nah, jika otot ini berhenti, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung itu terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu 1 sistol. Nah, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Kemudian ada diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, di sini ada 1 arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Nah, kemudian ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kemudian yang terakhir yaitu kapiler. Nah, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dirinya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Kemudian aku akan membahas tentang konduksi jantung. Nah, sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaker yang diinisiasi
di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau AV di sepanjang berkas his dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Nah, sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri dan kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri. Aliran listrik ini yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Nah, sistem konduksi jantung terbentuk dari sejumlah sel-sel otot jantung dan terletak di dalam otot jantung atau miokard. Terdapat kerangka jaringan fibrosa yang mengelilingi sistem konduksi yang juga dapat terlihat pada EKG. Nah, gangguan fungsi sistem konduksi ini dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur, cepat maupun lambat. Nah, yang terakhir aku akan menyebutkan perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi, otot lurik, bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Kemudian gerak otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot lurik melekat pada kerangka dan tidak memiliki diskus interkalaris. Kemudian otot polos. Nah, otot polos itu berbentuk gelendong dengan ujung yang meruncing. Kemudian otot polos ini hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel. Kemudian kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Kemudian gerak otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terletak pada alat-alat tubuh bagian dalam dan tidak memiliki diskus interkalaris. Nah, kemudian perbedaan otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Kemudian memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Kerja otot ini tidak dipengaruhi oleh kesadaran tetapi dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, kemudian gerak otot jantung otomatis, tidak cepat lelah dan bereaksi lambat. Kemudian otot jantung terletak di jantung dan tidak memiliki diskus interkalaris. Oke teman-teman, selesai sudah 3 sub pembahasan yang telah kita selesai sudah 3 topik yang telah kita bahas tadi ya. Yang pertama kita membahas tentang saraf, kemudian lengkung refleks saraf dan jantung. Nah, sudah dibahas juga ya beberapa sub pembahasan dari masing-masing topik tadi. Nah, semoga ilmu yang aku berikan kepada kalian bermanfaat. Semoga kalian juga suka dan gampang untuk memahami. Baik, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan tidak men-skip video ini. Oke, see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.